Tetapi kalau kita niatannya tulus, terus dia bilang seperti itu, dicurigai macam-macam, ya memang ada satu yang namanya kekecewaan success people. Dan itu wajar, karena saya juga pernah mengalami hal itu beberapa kali success people. Apa yang kita lakukan, yang perlu kita lakukan adalah halo success people, ketemu sama saya lagi dari Mantra Sekolah Bisnis XYZ ya. Hari ini kita akan bahas satu topik yang sangat menarik, yaitu ikhlas. Wah, ya, jadi kalau kita mau ngomong tentang ikhlas, ini satu kata yang pendek tapi pengaplikasiannya susahnya luar biasa success people ya. Jadi apa aja sih yang diperlukan dalam ikhlas, Pak? Wah, banyak sekali, hampir semua yang kita lakukan itu akan ada hubungannya sama antara ikhlas atau tidak success people ya. Dan kalau ngomong ikhlas itu sepertinya satu kata yang pendek tetapi memerlukan cucuran air mata yang mungkin jutaan galon. Nah, itu dinamakan ikhlas ya. Jadi success people, pernahkah Anda nih merasakan satu kejadian di mana Anda sebenarnya terluka mungkin ya, atau Anda kecewa mungkin ya, tetapi ada teman Anda atau pemuka agama Anda bilangnya Anda harus ikhlas. Wah ya, kayaknya kalau ngomong itu gampang ya success people ya, tapi ternyata pengaplikasiannya itu yang susahnya luar biasa success people ya. Itu yang tadi saya bilang, kadang dibutuhkan jutaan galon success people ya. Jadi apa saja ikhlas itu, misalkan success people ya, saya sendiri pernah punya kejadian dalam kehidupan saya ya. Contohnya adalah kita hari ini, kita kasih yang level rendah-rendah dulu ya. Kita hari ini bantu orang misalkan ya. Jadi saya hari ini misalkan di sekolah bisnis XYZ saya mengajarkan bahwa jangan kita berpikir untuk kalau jualan barang atau untuk berbisnis itu kita mikirnya profit ya. Apa-apa profit, apa-apa profit, apa-apa profit. Nah, itu jangan dipikirkan dulu profitnya. Yang penting pertama adalah bagaimana kita bisa memberikan value atau nilai kepada orang tersebut. Makanya kalau di sekolah bisnis saya selalu bilang ya, jangan kita cari omset atau kita jangan cari profit. Yang kita cari adalah apa yang kita bisa bantu untuk orang lain, apa yang kita bisa bantu untuk mereka. Contoh, Anda hari ini jual suplemen, maka apa yang Anda pikir, apa kira-kira suplemen saya yang bisa membantu pasien atau membantu customer saya. Kalau hari ini Anda jualan makanan, kira-kira makanan apa yang membuat menarik, yang bikin customer Anda nanti makan itu bisa happy. Nah, jadi berikan value-value itu dulu ya, tulus tanpa modus. Jadi seperti itu ya. Jadi success people itulah yang harus kita pikirkan terlebih dahulu. Nah, misalkan hari ini success people Anda berjualan ke orang ya. Saya juga pernah dulu success people ya. Saya melihat satu orang ya, ini teman saya ya, dia punya sakit. Saya sangat kasihan sekali, sampai saya telepon ya, saya jelaskan tentang produk. Kebetulan saya ada di suplemen ya. Ini salah satu produk yang sangat luar biasa, yang sangat cocok untuk kesehatanmu. Ayo kita ketemu, nanti saya kasih informasinya. Terus apa yang dia lakukan? Dia bilang, waduh Hen, kalau kamu mau jualan, kamu jualan ke orang lain aja. Saya ini sudah sakit, uang sudah keluar banyak, masih kamu jualin. Nah, pernah nggak success people juga merasakan hal yang seperti itu ya? Jadi niatannya Anda baik untuk berjualan, tetap untuk membantu maksud saya, tetapi dia mengira Anda berjualan. Pernah nggak ya? Jadi apa yang kita lakukan? Nah, di saat itu Anda butuh satu lagi yang namanya kalimat tadi, yaitu kata tadi, itu ikhlas ya. Jadi success people, pertama kali sebelum Anda berjualan, Anda coba rubah kita punya mindset. Kita bukan lagi memikirkan apa yang saya bisa profit dari orang tersebut, tetapi kita bisa pikir apa yang saya bisa bantu untuk orang tersebut. Nah, success people, ketika teman saya bilang begitu, saya langsung cerita sama dia, gini loh bro, kalau hari ini dalam kehidupan saya kenal sama kamu, pernah nggak saya hari ini kasih yang jelek buat kamu? Kalau pernah apa? Nggak pernah kan? Kalau nggak pernah, sebagai seorang teman, saya kepingin kamu lebih sehat bro. Kamu punya anak, kamu punya masa depan yang baik. Kalau hari ini kamu bisa minum produk saya terus kamu bisa sembuh, kenapa enggak? Saya sharing sama kamu, kalau ada produk lain di luar sana, merek lain yang lebih bagus daripada merek sana, saya pasti referensikan buat kamu. Tapi kenyataannya, kebetulan yang saya lihat ini adalah solusi yang terbaik buat kamu. Maka hari ini saya bukan kecap nomor 1. Ini loh medisnya, kamu pelajari dulu. Bahkan
kalau kamu sudah yakin, kamu nggak usah beli di saya, kamu bisa beli di orang lain. Nggak apa-apa bro, kamu beli aja di orang lain. Nah itu namanya tulus. Success people, ya. Itu kenapa saya sangat percaya produk saya bisa membantu banyak orang di luar sana. Dan karena soal itu kenapa saya menjual produk saya kepada mereka. Nah, success people, ketika Anda ingin membantu dengan hati yang tulus, kadang orang berkata seperti itu sakit ya. Jadi berbeda kalau misalkan kita berjualan memang. Kalau kita berjualan terus dia bilang kamu jangan mikirnya jualan. Yes, memang saya ini mikirnya omset, misalkan seperti itu. Tetapi kalau kita niatannya tulus terus dia bilang seperti itu, dicurigai macam-macam, ya memang ada satu yang namanya kekecewaan success people. Dan itu wajar karena saya juga pernah mengalami hal itu beberapa kali success people. Apa yang kita lakukan yang perlu kita lakukan adalah ikhlas, yaitu melepaskan, nggak apa-apa, santai aja. Kalau memang orang itu masih berpikiran negatif kepada Anda bilang ya sudah bro, kamu nggak usah beli di saya, kamu bisa beli di orang lain. Tapi saya sebagai teman kamu, saya kasih tahu, ini adalah solusi yang terbaik buat kamu. Nah, inilah yang diperlukan ketika hari ini kita mau belajar untuk ikhlas success people. Dan tentunya ya kadang tuh kekecewaan itu tetap ada. Semakin Anda kecewa, semakin itu diperlukan satu kata yang namanya ikhlas. Success people, ya. Yang kedua success people, saya juga pernah nih, misalkan kita bantu orang ya, tolong dipentung. Nah, pernah nggak Anda ya? Pernah juga saya success people ya. Sudah kita tuh berikan pikiran, mental, hati, fisik ya, bantu tulus, kepengen dia sukses beneran nih success people. Sampai saya tuh pernah bolak-balik ya. Seminggu tuh 1 kali pasti saya keluar kota untuk bantu satu orang ini. Saya berikan hati saya untuk dia, karena saya melihat dia sebagai seorang teman saya, dia punya satu keluarga, dia punya impian, saya ingin bantu dia. Saya berikan hati saya di sana. Bahkan saya tidak hanya investasikan hati saya juga investasikan uang saya ke sana. Dan apa yang terjadi? Ada satu paribahasa itu memang pernah terjadi ya, yaitu tolong dipentung success people ya. Tolong dipentung ya. Maksudnya kita menolong tapi kita dibalas dengan dipentung. Nah, saya juga pernah success people merasakan hal tersebut ya. Jadi sudah keluar itu semua ya, barang, uang dan sebagainya, tapi ternyata barangnya dipakai, uangnya nggak dibayar success people ya. Barangnya dijual, uangnya nggak dikembalikan success people ya. Dan tidak ada permintaan maaf ya, tidak ada inisiatif untuk kembalikan dan sebagainya. Nah, dari sisi uang memang kalau dilihat dari sisi jumlah cukup besar success people. Tetapi kalau diukur-ukur dengan kekecewaan hati, waduh, kecewa hati itu luar biasa success people ya. Nah, success people di saat itulah kita dibutuhkan sakit, kecewa dan sebagainya. Saya juga sempat, aduh manusia ini dibantu kok saya tetap dipukul dari belakang ya. Padahal tulusnya luar biasa. Benar-benar saya tulus mau bantu dia ya. Tetapi itulah yang saya terima. Nah, di sana saya belajar bahwa ya inilah yang namanya manusia. Ya, maka karena itu jangan taruh pengharapanmu kepada manusia, taruhlah pengharapanmu kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan. Ya, manusia terkadang banyak yang mengecewakan. Jadi success people, kalau kita tahu kalimat ini, maka kita sebagai manusia, kita juga tidak mau dikecewakan oleh orang lain ya. Karena itu jangan juga kita mengecewakan orang lain, success people ya. Terus apa lagi? Banyak sekali dalam kejadian dalam hidup saya. Nanti saya akan rangkumkan jadi satu apa yang kita bisa pelajari dari sini, success people. Saya juga pernah dalam satu kondisi gitu ya. Saya bantu satu orang, saya temukan dia mulai dari nol, mulai nggak punya apa-apa ya. Saya bentuk satu orang ini success people ya, dengan niatan tulus. Bahkan saya bisa melihat, wah orang ini adalah penerus saya. Dulu saya melihat begitu. Ketika dia berdiri di atas panggung, ketika dia berceramah, ketika dia hari ini memotivasi, wah saya lihat ini potensial sangat luar biasa. Tetapi satu ketika success people ya, pernah dalam satu kehidupan saya ya, dia iri ternyata ya. Jadi pernah itu saya dijadikan satu yang namanya saingan success people. Bahkan sempat satu, sekarang saya mentornya ya, saya pernah satu kejadian tuh dia pernah nunjuk saya, bayangin success people ya. Itu pernah. Kenapa hari ini ya, ini kebetulan ini cerita yang sesungguhnya ya, kenapa semua orang mujinya ke kamu? Kenapa sekarang semua orang itu menghormati kamu? Jadi kamu ini success people ya. Saya bilang ya, coba kamu tanya sama orang-orang yang di luaran sana, kenapa mereka menghormati saya? Kenapa mereka memuji saya? Karena yang saya percaya pujian dan penghormatan itu bukan diminta, tapi diberi. Ya, jadi pujian dan penghormatan itu bukan diminta, tapi diberi. Karena saya tidak pernah meminta, mereka yang memberi, yang tahu alasannya bukan saya, tapi mereka. Silakan kamu tanya ke orang-orang tersebut, kenapa mereka hari ini menghormati Hendra Limantara atau mereka hari ini memuji Hendra Limantara? Karena saya nggak tahu apa alasannya.
Saya bilang begitu sama dia. Yang apa responnya dia? Udah tambah marah success people. Terus dia bilang, sampai detik ini saya tidak mau lagi kamu jadi mentor saya. Jadi bilang itu pernah terjadi success people ya. Apa yang kita rasakan pada saat itu? Wah, hati ini rasanya tercapek-capek success people. Karena pada saat itu yang saya lihat dia adalah seorang yang punya potensial yang sangat tinggi. Dan saya hari itu berpikir bahwa kalau dia bersama-sama dengan saya pastikan dia adalah the next ya success people berikutnya yang penghasilan ratusan juta ya. Dia dulu punya penghasilan cuma jutaan rupiah ceritanya success people, sampai akhirnya saya mentoring hingga punya penghasilan belasan juta pada saat itu ya. Dan pada saat itu sudah lama sekali, itu angka yang sangat besar sekali. Tapi sayangnya harus hancur ya, harus berhenti karena ya analisa saya itu karena iri hati, analisa saya. Tapi apakah di belakang itu ada kekecewaan lain kepada saya? Maybe ya, karena saya kalau hari ini mementoring memang gaya saya agak sedikit keras success people ya. Kalau salah saya pasti bilang salah ya. Siapapun Anda, usia berapapun Anda, sekaya apapun Anda ya, kalau Anda salah saya pasti bilang Anda salah. Pasti success people ya. Karena saya tidak mau membohongi hati nurani saya. Dan itu yang saya rasakan success people. Jadi pernah dalam kehidupan saya itu saya membantu tulus dan saya melihat saya mementoring satu orang ini punya potensi yang sangat besar, tapi sayangnya harus hancur gara-gara ketidaktaatan ya, atau berhenti merendahkan hati ya, iri hati, terus akhirnya jatuhnya di sana success people. Dan saya pernah ditunjuk-tunjuk seperti itu ya. Jadi success people, di saat itulah ketika kita mencintai atau saya mencintai satu murid ini yang kebetulan pria ya success people ya. Jadi mencintai dalam tanda kutip positif ya. Jadi bukan apa ya. Jadi mencintai satu orang ini, melihat sebuah potensi yang sangat luar biasa, tetapi harus hilang dan malah dicurigai macam-macam. Hati saya terasa tercapek-capek, kecewa success people. Nah di saat itulah sebenarnya saya banyak belajar kalimat satu namanya ikhlas. Pada saat itu masih belum tahu. Saya cuma hari ini aduh kecewa lagi saya dengan manusia. Kenapa saya hari ini tulus membantu, tetapi kenapa begini balasanmu kepada saya? Ya, saya sempat meneteskan air mata success people karena saya merasa kok bisa ya satu orang yang saya bangun dari nol, punya penghasilan belasan juta, sudah better daripada kehidupan yang lama, jauh better, much better ya, tetapi malah berbalik dan memiliki rasa iri dan sampai saya digitukan. Jadi success people, saya tercapek-capek pada saat itu ya. Dan hari itu saya masih kecewa ya, ditambah lagi ada banyak kejadian-kejadian dalam kehidupan saya success people yang orang-orang yang mengecewakan saya. Dan di saat itulah sebenarnya kita butuh satu namanya kalimat ikhlas. Nah, saya memiliki satu saudara saya, kebetulan saudara saya ini seorang muslim yang taat ya. Saya sebutkan aja namanya. Mungkin beliau juga lagi nonton ini ya. Namanya adalah Bu Novi Fathak ya dari Purwokerto ya. Beliau ada bicara waktu itu di salah satu pertemuan gitu ya. Itu kepada murid-muridnya juga ya. Pada saat itu dia bilang begini, ikhlas itu seperti apa yang tertulis di surat Al-Ikhlas ya, di Al-Quran katanya ya, yang sama sekali tidak ada kalimat ikhlas di dalamnya. Nah kalimat itu success people yang saya tangkap, wah iya, ikhlas itu harusnya malah nggak boleh berkata ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas. Nah itu nggak boleh sebenarnya, betul. Ikhlas itu bener-bener udah dilepas, let go. Itu namanya ikhlas. Tanpa ada rasa sakit hati, tanpa ada rasa marah, kecewa, itu namanya ikhlas. Tetapi kalau kita hari ini masih emosional, kita masih ampuni ya, saya ampuni, saya maafkan Pak, ikhlas Pak, nggak apa-apa. Tapi emosinya masih ada, nah ini namanya nggak ikhlas. Berusaha untuk ikhlas, namanya seperti itu success people. Jadi itu yang saya pelajari pada saat. Jadi success people, saya terkadang bukan cuma murid yang belajar pada saya, tapi seringkali dalam kehidupan ini saya sangat belajar dari para murid-murid sekolah bisnis Indonesia. Dari sana saya angkat supaya bisa belajar dan mengajari atau menginspirasi orang banyak. Jadi success people itulah yang dinamakan dengan ikhlas ya. Jadi tidak ada kalimat ikhlas sama sekali justru. Ya, jadi kita kalau Anda ketemu orang ikhlas, itu berarti dia belum ikhlas ya. Jadi success people sangat berat sekali untuk menjalani satu ini yang namanya ikhlas. Akhirnya saya mulai dari itu, saya mulai mengkaji lebih dalam lagi ya. Terus saya memiliki kepercayaan bahwa semua yang terjadi itu adalah baik. Nah, kalimat itu muncul akhirnya success people setelah saya memiliki proses yang sangat panjang dan sangat banyak sekali
tentang satu yang namanya kekecewaan, ya. Jadi ada orang yang terdekat mungkin yang mengecewakan kita, ada murid-murid yang berprestasi yang mungkin mengecewakan kita. Mungkin Anda punya mitra, mungkin Anda punya orang sahabat, ya. Saya juga pernah dikhianati sahabat saya, success people, ya. Saya pernah investasi uang, ya, hilang, malah mau diperkarakan di pengadilan. Coba bayangin, padahal saya yang investasi, ya. Ya saya yang invest, ya, dia nggak keluar uang, saya yang keluar uang, gitu ya. Saya bangunkan usahanya, terus usahanya mulai sepi. Saya bilang ya sudahlah, sampai sini aja, daripada untungnya dibagi berdua, saya juga nggak kerasa, lebih baik untungnya kamu ambil semua. Duh, kurang apa success people, ya? Ternyata itu pun masih mau diperkarakan di pengadilan dan ada ucapan tentang pemerasan, upaya pemerasan pada saat itu, success people, ya. Jadi saya sakit uangnya biasa, success people, ya, karena uang itu titipan Tuhan. Artinya kalau sebenarnya orang menipu uang saya, itu bukan uang saya, ya. Orang itu menipu uangnya Tuhan. Apa yang terjadi success people, ya, akhirnya saya kecewa pada saat itu, tapi saya sudah belajar satu kalimat itu yang namanya ikhlas, success people, ya, dan saya percaya bahwa semua yang terjadi itu adalah baik. Jadi akhirnya pada saat itu yang saya lakukan adalah saya let go. Bahkan pernikahan saya pun saya ada undang satu orang sahabat saya ini, tapi dia nggak datang, ya. Jadi success people, saya percaya bahwa semua yang terjadi itu adalah baik, ya. Kenapa sahabat saya lakukan itu? Mungkin karena dia lagi stres, mungkin dia lagi pusing dengan kehidupannya, mungkin dia lagi susah. Kita nggak tahu alasan apa, kenapa kok beliau lakukan itu kepada kita. Kenapa mereka semua menyakiti kita. Kita nggak pernah tahu. Yang kita lakukan sekarang adalah kita belajar memaklumi mereka. Jadi success people, kalimat ikhlas ini sangat susah sekali. Saking kita hari ini dikecewakan berkali-kali, baru kalimat ini kita kadang bisa mengerti maknanya itu sampai sana kalau kita bisa melewatinya. Jadi success people, jangan pernah kita berpikir bahwa kenapa kok banyak sekali orang-orang tuh yang jahat dan sebagainya. Ketika kita berpikir orang yang jahat, kita akan menarik orang-orang yang jahat itu supaya datang dalam kehidupan kita. Saya hari ini sangat bersyukur sekali, meskipun masa lalu banyak orang yang mengecewakan dan sebagainya. Ketika saya melihat itu, saya kecewa dengan manusia. Tetapi ketika hari ini saya melihat lingkungan di sekitar saya, begitu banyak orang yang mencintai saya hari ini. Ya, kemarin juga ulang tahun saya sangat bersyukur, begitu banyak yang mengucapkan, memberikan doa dan sebagainya, dan itu merupakan sebuah hal yang indah, ya, bagi saya. Dan saya tidak lagi melihat satu sosok yang menyakiti saya, tetapi saya melihat adalah begitu banyak orang di sekitar saya hari ini yang ternyata mencintai saya. Jadi kalau kita hari ini fokus dengan sesuatu yang negatif, success people, kadang kita nggak bisa melihat sesuatu yang positif. Karena itu jangan kita pernah melihat dari sudut pandang yang negatif. Mari kita lihat dari sudut pandang yang positif. Ketika hari ini saya melihat sudut pandang yang positif, ternyata begitu banyak orang yang sangat baik. Begitu banyak orang yang sangat luar biasa. Makanya sekarang saya bisa bilang bahwa orang baik itu sangat banyak loh. Sangat banyak sekali. Terutama yang saya rasakan, murid-murid sekolah bisnis Inggris. Mereka begitu tulus. Mereka nggak pernah minta-minta, ya. Mereka nggak pernah minta ditraktir makan, minta uang, minta bantuan, minta apa. Nggak pernah. Mereka nggak pernah menuntut. Tapi mereka memberi. Kita berjuang bersama-sama, kita capek bersama-sama, kita hari ini menangis bersama-sama, dan kita merasakan kemenangan itu bersama-sama, success people. Jadi ini yang saya bisa cerita sama Anda, bahwa jangan melihat dari sudut pandang yang negatif. Mari kita lihat sudut pandang yang positif. Ternyata orang baik itu sangat banyak sekali, ya. Karena itu pegang satu yang namanya semua yang terjadi itu adalah baik, ya. Semua yang terjadi itu adalah baik. Kalau semua yang terjadi adalah baik, ya. Karena itu apa yang tidak baik pun itu diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, adalah untuk membentuk kita untuk jadi pribadi yang lebih baik. Saya hari ini bisa berpikir seperti ini karena kemarin saya menerima kekecewaan yang terus menerus oleh manusia. Sampai akhirnya saya berpikir, oh iya betul. Jangan menaruh pengharapan kepada manusia. Taruhlah pengharapanmu kepada Tuhan. Karena manusia itu mengecewakan. Sedangkan Tuhan itu tidak akan pernah mengecewakan, success people. Karena itu taruh pengharapanmu kepada Tuhan, success people. Bahwa bersama Tuhan saya pasti bisa. Bersama Tuhan tidak ada tidak mungkin. Itu yang harus kita punya pemikiran atau punya kepercayaan itu saja. Kalau manusia itu berbuat salah, even misalkan saya hari ini berbuat salah pada Anda harus bisa memaklumi, karena saya manusia, saya bukanlah pribadi yang sempurna. Karena itu saya minta success people, ya, kalau saya ada salah saya minta maaf. Ini tahun yang baru, ya, kita buka lembaran yang baru, gitu ya. Jadi success people, percayalah bahwa kalau semua itu terjadi itu atas izin Tuhan, dan kalau atas izin Tuhan berarti semua itu yang terjadi baik. Kalau belum baik berarti belum akhirnya. Karena rencana Tuhan pasti indah pada akhirnya.
Kalau belum, akhirnya berarti belum indah. Jadi kita tunggu aja, nanti ujungnya pasti indah. Success people. Jadi keadaan yang buruk itu diizinkan Tuhan untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik, success people. Dan hari ini saya cukup bersyukur karena dengan kejadian-kejadian yang kemarin, masa lalu yang kemarin, saya bisa belajar hari ini. Belajar untuk menjadi orang yang lebih bijaksana, belajar untuk menjadi orang yang hari ini meresponi dengan positif, ya, lebih lagi cinta kepada Tuhan, ya, karena saya percaya bahwa segala sesuatu sudah diatur oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi success people, itulah sharing saya hari ini, ya. Jadi berusaha untuk jadi pribadi yang ikhlas, ya. Berusaha untuk jadi pribadi yang luar biasa, yang hari ini apapun diterjang badai apapun kita tetap tenang, karena kita tahu semua yang terjadi itu baik, ya. Semua yang terjadi karena izin Tuhan dan rencana Tuhan pasti indah pada akhirnya, success people. Karena itu saya percaya kalau kita pegang Anda lagi kesulitan atau Anda lagi disakiti orang hari ini, ya, berusahalah memaklumi mereka. Berusahalah hari ini memaafkan mereka. Bahwa mereka adalah seorang manusia, maklum seorang manusia. Mereka bukan Tuhan, mereka tidak sempurna. Kenapa mereka melukai Anda? Karena mungkin mereka juga tidak tahu. Karena mungkin hatinya mereka juga terluka. Karena orang yang terluka cenderung melukai. Jadi akibatnya karena mereka terluka, mereka melukai Anda secara mereka nggak sadar. Jadi success people, sebenarnya orang yang menyakiti kita bukan kita musuhi, ya, tapi kita hari ini kasihani, ya. Karena terlebih dahulu hatinya terluka terlebih dahulu. Terus success people, kalau misalkan hari ini mereka tetap melukai Anda, apa yang Anda lakukan, ya, Anda harus feel good, ya, bahwa semua yang terjadi itu baik, ya. Semua yang terjadi itu baik. Dan coba Anda berpikir bagaimana cara saya bisa merubah kejadian itu supaya jadi lebih baik. Dan kalau mereka hari ini masih ada orang-orang di sekitar Anda, gimana caranya Anda bisa memaafkan mereka. Nah, ikhlas, let go, success people, ya. Karena dari keikhlasan itu kita akan tetap bahagia. Ya, jadi success people, ingat, jaga tawar bahagia Anda, positif, semangat dan bahagia tetap harus jaga, ya. Fokus dan action success people untuk mengejar impian-impian Anda. Dan ingat, kejadian tidak baik itu diizinkan Tuhan untuk membentuk kita jadi pribadi yang lebih baik. Jadi tenang, ikhlas, memandang ke depan dengan penuh pengharapan, dan banyak orang baik di luar sana, termasuk Anda, termasuk kita semua. Sampai ketemu di lain kesempatan. Dari Topik Ikhlas, saya Hendra Limantara, salam hebat luar biasa.